قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسان وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang sama-sama kita cintai, untuk kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, sebuah kitab yang berbicara tentang hikmah-hikmah dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan-jalan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang peristiwa tentara bergajah yang dipimpin langsung oleh Abraha, seorang Nasrani yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang mendasari Abraha ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala karena satu berita yang sampai kepadanya bahwa orang-orang Arab ketika itu senantiasa datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Orang berbondong-bondong. Maka ia buat satu tandingan, membuat satu kanisah masjid yang sangat besar, sangat megah. Masjid yang dinamakan dengan gereja yang dinamakan dengan Qulais. Dan Qulais sebagaimana kita sudah sebutkan, penamaannya diambil dari kata-kata Qulansuwa, peci. Kenapa disebut kanisah Qulais, gereja Qulais? Sebab orang-orang kalau melihat gereja yang megah ini, saking tingginya, puncaknya, maka ketika mereka melihat peci-peci yang mereka pakai itu berjatuhan, makanya disebut kanisah Qulais. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala abadikan peristiwa ini di dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang Nasrani dari Yaman. Dan pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita sudah sebutkan satu hikmah dari peristiwa tentara bergajah. Di antaranya apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari seorang Kinanah, seorang Arab dari Kinanah yang datang jauh-jauh dari Mekah menuju Yaman untuk mengotori gereja yang dibangun oleh Abraha. Tidak lain tidak bukan karena dia ingin menjaga kehormatan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia berjalan melewati lembah, perjalanan yang sangat panjang dari Mekah menuju Yaman. Tujuannya cuma satu, hanya untuk menghancurkan atau mengotori gereja yang dibangun oleh Abraha. Dan kita sudah sebutkan bahwa kisah ini
laki-laki yang disebutkan dalam kisah ini menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk menolong akidahnya, menjaga kehormatan Ka'bah. Dia mengorbankan segalanya demi akidah, keyakinan dia. Sebuah fenomena yang mestinya mengingatkan kita tentang hak agama kita, bahwa kita mesti berjalan, berjuang dan berkorban demi dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, seorang muslimah harus di dalam beragama ini harus ada pengorbanan. Dia harus korbankan waktunya, dia harus korbankan tenaganya, ya. Dia harus korbankan segala-galanya untuk bagaimana dia bisa istiqamah, bisa berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh pada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari sifat-sifat penghuni neraka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlun nari khamsa. Penghuni neraka itu memiliki 5 sifat. Salah satu sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dha'iful ladzi la zubra lahu. Seorang yang lemah yang tidak memiliki zubrah. Zubrah itu keinginan keras untuk berpegang teguh dengan agamanya. Jadi orang yang lemah yang tidak berpegang teguh dengan agamanya, orang yang tidak punya prinsip di dalam beragama, orang yang mudah terbawa dengan arus fitnah, syubhat, syahwat. Nah, ini orang-orang yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat penghuni neraka yang harus masuk ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian, sebuah nasihat yang harus kita pegang baik-baik dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda ingin kalau Anda ingin agama Anda itu selamat, maka dengarkan nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyebutkan bahwasanya an-nasu salasah, bahwa manusia itu terbagi 3 golongan. Yang pertama kata beliau, fa'alimun rabbaniyun, seorang alim rabbani, seorang yang senantiasa belajar ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang besarnya, seorang yang senantiasa mendalami ilmu agama, mempelajari akidahnya. Kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin, seorang muta'allim, orang yang senantiasa belajar di atas jalan keselamatan, orang yang senantiasa belajar, muta'allim. Jadi hari-harinya diisi dengan belajar ilmu agama, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 2 golongan ini teman-teman sekalian, alimun rabbani dan muta'allimun ala sabilin najat, ini golongan yang selamat. Adapun golongan yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, wa hamajun ra'aun atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathikin. Golongan yang ketiga, dan ini golongan yang binasa, orang-orang yang tidak selamat. Siapa mereka? Hamajun ra'aun, orang-orang bodoh, orang-orang awan, atba'u kulli na'ikin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti orang-orang yang bersuara. Kita sering sampaikan bahwasanya jangan sampai kita ini seperti apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau melarang kita menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Orang-orang yang senantiasa mengikuti sesuatu yang viral, ya, sesuatu yang viral, yang tidak jelas. Maka kata beliau, wa hamajun ra'aun adzba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin, orang-orang awam, orang-orang bodoh yang senantiasa mengikuti setiap orang yang berbicara. Yamiluna ma'a kulli rihin, dan mereka condong bersama setiap hembusan angin. Di mana angin berhembus, bertiup, di situ dia. Kalau angin bertiup ke barat, dia pun berjalan ke barat. Angin bertiup ke timur, dia pun ikut ke timur. Ke selatan, ke utara, dia pun ikut bersama angin tersebut. Tidak punya prinsip di dalam beragama. Kata beliau, lam yastadi'u binuril ilmi,
Mereka tidak mengambil cahaya ilmu sebagai penerang di dalam menjalani kehidupan mereka. Ilmu itu adalah cahaya, sering kita sampaikan. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita sehingga menjadi manusia-manusia yang terbaik. Yang kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya. Kan begitu. Ini sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Lam yastadi'u binuril ilmi. Sifat mereka apa? Mereka tidak menjadikan ilmu itu sebagai cahaya yang menerangi kehidupan mereka. Walam yalja'u ila ruknin wathikin. Dan mereka tidak bersandar kepada tiang yang kokoh. Tidak bersandar pada tiang yang kokoh agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini faedah yang pertama, hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita, khususnya penulis kitab ini, Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Kemudian hikmah yang kedua berkaitan dengan peristiwa tentara bergajah ini. Kata beliau, peristiwa ini untuk mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy di tengah-tengah kabilah Arab. Peristiwa tentara bergajah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil, ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy di tengah-tengah kabilah Arab. Sehingga teman-teman sekalian, kita dapati orang-orang Arab ketika itu mereka senantiasa mengatakan Quraisy ahlullah. Suku Quraisy itu merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Sehingga kata mereka, kalau sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan Quraisy, maka kami akan masuk Islam. Dan terbukti pada apa? Pada penaklukan kota Mekah. Setelah Quraisy ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kabilah-kabilah Arab itu berbondong-bondong masuk Islam. Yang Allah abadikan di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang berbondong-bondong masuk Islam. Afwaja itu apa? Jama'atan, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong orang masuk Islam. Sebab Quraisy telah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka hendaklah engkau senantiasa bertasbih dengan memuji Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang maha penerima taubat. Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur dalam buku tafsirnya beliau berkata, ini adalah peringatan khusus untuk penduduk Mekah. Mereka diberikan kekhususan di antara musyrikin Arab karena penduduk Mekah adalah teladan bagi Arab lainnya. Bukankah penduduk Arab menanti apa yang akan terjadi dengan Arab Quraisy? Oleh karena itu setelah penduduk Mekah masuk Islam, pada peristiwa pembebasan Mekah, penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, maka berdatanglah kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru untuk menyerahkan diri mereka dan masuk ke dalam agama Islam. Ingat teman-teman sekalian, Allah menorong orang-orang Quraisy pada peristiwa tentara bergajah ini bukan karena kemuliaan apa yang mereka yakini, akidah mereka, tidak. Kita tahu Abraha seorang yang beragama Nasrani. Nasrani ketika itu lebih baik daripada penyembah berhala. Kan begitu? Cuman Abraha ini seorang Nasrani yang sudah merubah ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jelas? Nah, maka tidak lebih baik penyembah berhala ini daripada orang-orang Nasrani ketika itu. Tapi Allah menolong orang-orang Quraisy karena apa?
karena Mekah ini pertama Allah menolong Baitullah, rumah Allah. Allah menjaga rumah Allah, Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Kedua, dari Mekah ini akan dilahirkan seorang nabi, seorang rasul yang terakhir. Maka Allah menolong orang-orang Quraisy ketika itu tidak lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari tempat ini akan lahir seorang nabi, seorang rasul. Jelas ya? Jadi bukan karena kemuliaan akidah mereka ketika itu, enggak. Baik. Itu yang keberapa teman-teman sekalian? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kondisi Arab, hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, kondisi Arab pada kejadian pasukan bergajah menunjukkan bahwa mereka terkelompok dan terbagi-bagi. Di antara mereka ada yang tunduk kepada kaisar di Irak. Di antara mereka ada yang tunduk kepada kerajaan Romawi di Syam. Dan di antara mereka ada yang tunduk kepada kekuatan Imperium Yaman. Dan di antara mereka ada kabilah-kabilah yang selalu melakukan perang saudara. Mereka tinggal di tengah-tengah Jazirah Arabia. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dua negara adidaya ketika itu, Romawi dengan rajanya yang disebut dengan Kaisar. Ada tiga ya, Romawi dengan rajanya disebut Kaisar. Kemudian Persia dengan rajanya yang disebut Kisra. Kemudian Habasyah, Ethiopia, dengan rajanya disebut apa? Najasyi. Jadi ini nama-nama untuk raja. Kalau Ethiopia Najasyi, Romawi Kaisar, Persia Kisra. Kalau Yaman apa? Rajanya disebut apa? Tubba. Kalau Mesir, raja yang zalim disebut Fir'aun. Jadi setiap raja yang zalim, yang berkuasa itu disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Raja yang zalim namanya Fir'aun. Di setiap raja yang berkuasa itu namanya, yang zalim itu Fir'aun. Jelas ya? Nah, mereka siapa? Abraha ketika melewati kabilah-kabilah, saat itu mereka tidak bersatu. Dan mereka memang terpecah-pecah. Karena tidak ada satu keyakinan yang menyatukan orang-orang Arab ketika itu. Tidak ada. Buktinya apa? Mudah bagi Abraha untuk menaklukkan mereka, kabilah-kabilah Arab ketika itu. Jelas? Sehingga datang Islam. Islam datang di tengah-tengah mereka melalui suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disatukanlah orang-orang Arab ketika itu. Jadi Islam datang untuk menyatukan mereka. Makanya teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa menyatukan kaum muslimin saat ini kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kita lihat saat ini terkotak-kotak, terpecah belah, tidak ada yang bisa menyatukan mereka kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada pemahaman generasi yang terbaik kepada Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya dipahami oleh pemahaman generasi salafus saleh. Baru kita bisa bersatu. Islam akan berjaya. Kita akan sebutkan sebab kelemahan kaum muslim itu apa. Ya, kita diperintahkan untuk bersatu. Namun bersamaan dengan itu kita melihat kaum muslimin saat ini lemah, dikuasai oleh orang-orang kafir. Tatkala pasukan yang berasal dari luar datang dan melintasi mereka, ternyata mereka tidak mampu melakukan perlawanan. Satu persatu mereka jatuh ke tangan pasukan bergajah itu. Jati diri sebagai orang Arab tidak muncul dalam percaturan dunia. Kejadian pada kisah pasukan bergajah bisa dijadikan sebagai tolak ukur tentang jati diri orang Arab yang jauh dari cahaya Islam tatkala berhadapan dengan kekuatan luar. Jauh. Artinya apa? Ketika mereka masuk Islam berbondong-bondong, maka mereka punya kekuatan yang luar biasa. Dan itu dibuktikan pada kepemimpinan siapa? Umar kan? Mereka taklukkan apa? Persia. Umar yang menaklukkan Persia. Makanya orang-orang Syiah itu sangat benci dengan sahabat Umar. Kita sudah sampaikan kisah yang lalu tentang orang Syiah yang punya dua keledai, ya, dua keledai. Keledai pertama dia namakan
Abu Bakar. Keledai yang kedua dinamakan Umar. Datang orang melapor kepada Imam Abu Hanifah, dikatakan ada tetanggamu Syiah, dia namakan keledainya Umar dan Abu Bakar. Akhirnya datang berita kepada Imam Abu Hanifah bahwa orang ini mati, dibunuh oleh salah satu dari dua keledai yang dia miliki. Kata Imam Abu Hanifah, saya yakin, dugaan saya yang kuat, yang membunuh orang itu adalah keledai yang bernama Umar. Kenapa? Karena Umar yang menaklukkan Persia. Sampai sekarang orang-orang Syiah itu, sampai sekarang orang-orang Syiah itu takut Umar sampai sekarang. Walaupun Umar sudah meninggal, sampai sekarang mereka takut Umar. Buktinya apa? Di Masjid Nabawi itu ada satu pintu yang bernama pintu Umar, Babu Umar. Sampai sekarang orang-orang Syiah kalau datang ke Madinah, mereka tidak mau melewati pintu ini. Iya, orang-orang Syiah gak mau mereka. Gimana ya? Allahu Akbar. Taib, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, halaman 45 yang antum yang punya kitabnya. Sikap Abdul Muttalib padahal dia adalah seorang musyrik, memberikan pelajaran bagi seorang muslim tentang pentingnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya dan yakin akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ucapan Abdul Muttalib yang terkenal ketika Abdul Muttalib datang kepada Abraha meminta 200 ekor unta yang dirampas, diambil oleh Abraha. Abraha itu di dalam kemahnya, duduk di singgasananya, tiba-tiba melihat Abdul Muttalib yang merupakan penguasa Mekah ketika itu. Dia langsung turun, duduk di bawah bersama Abdul Muttalib. Ternyata Abdul Muttalib hanya minta apa? Kembalikan 200 ekor unta yang engkau ambil dari diriku. Kan Abraha kan heran, anak ini datang untuk menghancurkan rumah Allah, tempat yang kalian agungkan, tapi engkau datang hanya meminta 200 ekor unta. Nah, apa kata siapa? Kata Abdul Muttalib ucapan yang terkenal, inni ana rabbul ibil, sesungguhnya aku pemilik 200 ekor unta itu. Wa inna lil baiti rabban sayahmi, dan sesungguhnya rumah itu, Ka'bah itu ada pemiliknya yang akan senantiasa menjaganya. Lihat bagaimana ya keyakinan seorang Abdul Muttalib yang ketika itu musyrik, tapi bagaimana luar biasa kehebatan dia tentang apa? Bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan itu dengan penuh keyakinan bahwa Ka'bah akan dilindungi oleh pemiliknya. Lalu apa yang pantas dikatakan kepada seorang muslim yang lalai dari memahami makna seperti itu, bahwa Allah Ta'ala akan menolong agamanya dan hambanya yang saleh? Alangkah perlunya umat Islam dewasa ini kepada ketegaran seperti itu, dalam kondisi mereka selalu bergantung kepada sebab. Banyak di antara mereka larut dalam mencari sebab-sebab kemenangan, padahal seharusnya mereka menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah akan datangnya pertolongan. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kalian di atas agama tersebut. Teman-teman sekalian, dari kisah Abdul Muttalib ini tentang keyakinan beliau, kuatnya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslimah harus kuat keyakinannya kepada Allah, bahwa agama ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat rumah Allah ini, Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lebih mulia daripada seorang muslim.
Namun bersama dengan itu teman-teman sekalian, Allah menjaga rumah tersebut. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang soleh, seorang muslim yang bertakwa, beriman kepadanya? Pasti Allah akan menolongnya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Itu janji Allah, sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga orang-orang yang beriman. Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan berikan perlindungan kepadanya ketika menghadapi yang namanya sakratul maut. Allah akan jaga dia, jaga agamanya, kehidupan akhiratnya, kehidupan dunianya. Cuman kita ini teman-teman sekalian hanya mencari sebab-sebab, yang sebab-sebab itu tidak jelas. Kadang kita bergantung kepada orang, kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan bahwa banyak di antara mereka kaum muslimin larut dalam mencari sebab-sebab kemenangan. Kita saat ini teman-teman sekalian, kita saksikan, kita lihat kaum muslimin saat ini dihinakan oleh orang-orang di luar Islam, oleh orang-orang kufar, musuh-musuh Islam, dihinakan kaum muslimin, padahal kita ini banyak. Namun bersama dengan itu kita masih mencari sebab-sebab yang bukan datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal untuk mendapatkan kemenangan, kejayaan tidak lain kecuali kembali kepada agama ini teman-teman sekalian. Yang menjadikan kaum muslimin saat itu dihinakan tidak lain karena dosa-dosa kaum muslimin. Makanya ucapan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan adz-dzunubu hiya allati adzalatil muslimin. Dosa-dosa itu yang menjadikan kaum muslimin itu hina. Antum jangan cari ketika orang-orang kufar itu menguasai kaum muslimin, antum jangan katakan bahwasanya orang-orang kufar itu bisa menang dari kaum muslimin karena kehebatan teknologi mereka, karena kecerdasan mereka, karena jumlah mereka yang banyak. Tidak teman-teman sekalian. Yang menjadikan dan menyebabkan orang-orang kufar berkuasa atas kaum muslimin tidak lain karena dosa-dosa kaum muslimin. Adz-dzunubu hiya allati adzallatil muslimin. Dosa-dosa itu yang menjadikan kaum muslimin itu hina. Makanya kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian merasa hina, merasa sedih. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian itu adalah orang-orang yang tinggi keimanannya di atas orang-orang kufar. Kalian itu kaum muslimin orang-orang yang mulia kata Allah. Orang-orang yang mulia lebih daripada orang-orang kufar. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah. Maka saya sering sampaikan teman-teman sekalian, kita bawa pada kehidupan kita. Apa yang kita dapati saat ini dari kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin kita, hal-hal yang mungkin kita tidak sukai, antum harusnya muhasabah. Ini terjadi karena apa? Karena dosa-dosa kita. Banyaknya kezaliman yang kita lakukan. Ya, jadi jangan salahkan pemimpin antum. Antum harusnya muhasabah. Sama halnya dengan berkeluarga, kita sering sampaikan. Anak sering sampaikan ini ketika menyampaikan nasihat pernikahan. Ketika terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga, istri mungkin membangkang, durhaka kepada suami, mungkin anak-anak durhaka kepada orang tua, ya, maka antum harus muhasabah. Yang menjadikan rumah tangga itu senantiasa terjadi perselisihan di dalamnya, ya, rumah tangga yang amburadul, itu tidak lain karena dosa yang kita lakukan. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ma tahabba rajulani tsumma taraka illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai, karena memang pernikahan ini subhanallah sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Lam ara lil mutahabbain mithlu nikah. Aku tidak pernah melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solusi yang terbaik bagi orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Jadi pernikahan itu solusi bagi dua orang yang saling jatuh cinta. Dua insan yang saling jatuh cinta, solusinya cuma menikah, bukan pacaran, menikah.
Seorang suami yang jatuh cinta kepada seorang wanita, solusinya cuma poligami. Ayo. Nah, itu solusinya. Kan begitu. Kalau ada istri dapati suami yang suka chatting-chattingan sama akhwat, tidak ada solusi untuk dia, untuk suami, kecuali kawinkan dia, nikahkan dia. Poligami itu solusi yang terbaik. Jangan minta cerai. Kan begitu. Iya, Nabi katakan apa? Ma tahabba rajulani tsumma iftaraqa. Tidak ada dua orang yang saling mencintai tsumma iftaraqa. Di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan, percocokan. Suami pukul istri, istri marah-marah mencaci maki suami, yang berujung kepada perceraian. Ini tidak lain, kata Nabi SAW, illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Tidaklah ini terjadi kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kalau bukan yang melakukan dosa istri, kalau bukan istri yang melakukan dosa, maka suami yang melakukan dosa. Jadi muhasabah. Makanya terjadi percocokan dalam rumah tangga. Makanya teman-teman sekalian, kita harus muhasabah. Yang menjadikan kaum muslimin itu hina tidak lain karena dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnam al baqar wa raditum biz zar'i sallatahu Allahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kalian melakukan transaksi ina, ini salah satu transaksi riba. Wa akhadtum adnam al baqar, kalian itu ridho dengan peternakan. Wa raditum bi zar'i, dan kalian ridho puas dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad fi sabilillah. Dan jihad yang paling utama di zaman kita ini, jihad dengan apa? Dengan ilmu. Kalian sudah remehkan yang namanya majelis ilmu. Kalian tidak lagi menghadiri majelis ilmu. Masjid-masjid kosong dari pembicaraan tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian tinggalkan semua ini, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallallahu alaikum dhullah." Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u illa dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi solusi terbaik untuk mendapatkan kejayaan, kemenangan, kemuliaan tidak lain kecuali kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, kita adzan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Islam dan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kembali kepada agama mereka. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai mereka kembali kepada agama mereka, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebab terbesar untuk mendapatkan pertolongan, sebab terbesar untuk mendapatkan kemenangan, sebab terbesar untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang sayang rakyatnya, ya. Jadi muhasabah. Jadi kalau kita dapati ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita yang itu kita anggap sesuatu yang menyakitkan kita, merugikan kita, maka harusnya muhasabah. Banyak kezaliman yang kita lakukan. Kesyirikan terjadi di mana-mana. Riba, zina di mana-mana kita saksikan saat ini. Antum mengharapkan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang sayang rakyatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau sekiranya satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, iman dan bertakwa, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan manusia ini mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi
mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita saksikan saat ini. Maka solusi terbaik, perbaiki diri, muhasabah, tingkatkan keimanan dan bersabar. Bersabar itu ibadah. Dia ibadah hati yang luar biasa, itu sabar. Dan kita sering sampaikan teman-teman sekalian, sabar ini dia solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Saya sering sampaikan, di dalam berumah tangga, kita bawa kepada kehidupan rumah tangga kita. Dalam berumah tangga, ketika kita dapati istri durhaka, tidak mentaati perintah suami, sering melawan, sering mengangkat suara di hadapan suami, maka seorang suami yang soleh, yang baik itu ketika dia menghadapi suami istri seperti ini, maka harusnya dia bersabar. Bersabar, jangan ketika didapati ada satu perangai yang dia tidak sukai dari istrinya, langsung dia talak, cerai, langsung anti talik, anti saya ceraikan, kan begitu. Kalau marah sedikit langsung cerai, langsung cerai. Coba bersabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsiran. Kalau ada sesuatu yang kita dapati dari istri kita, sesuatu yang kita tidak sukai, bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai, kata Allah apa? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai dari istri kita, dari perangainya, ada kebaikan yang banyak yang Allah akan berikan kepada kita. Antum jangan lupakan banyak kebaikan dia. Kan begitu. Sama dengan pemimpin kita, banyak kebaikan yang diberikan oleh pemimpin kita kepada kaum muslimin. Banyak kan? Banyak sekali kebaikan yang diberikan kepada kita. Saya mau sebutkan kebaikan-kebaikan pemerintah kita. Masya Allah. Agama, urusan-urusan agama kita, yang itu merupakan tonggak agama kita, sholat, kita masih diberikan kebebasan. Kan begitu, bahkan waktu-waktu sholat diatur oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama. Ibadah haji kita diatur, puasa kita diatur, zakat kita diatur. Yang ini merupakan rukun Islam. Hanya satu yang antum dapati dari pemerintah, sesuatu yang itu pun hanya berkaitan dengan perkara dunia, perkara perut. Terus antum demo, teriak-teriak, caci maki pemerintah, akhirnya antum buat kerusakan. Kan kerusakan yang antum buat bukan mendatangkan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Fasilitas umum dirusak, yang dibangun oleh pemerintah dari uang rakyat, dari uang antum yang rusak. Harusnya bersabar. Dengan kesabaran itu bisa jadi Allah datangkan kebaikan yang banyak. Nah, inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dakwah salafiyah, yang berlepas diri dari yang namanya hizbiyah. Tahu hizbiyah? Hah? Mengikat diri dengan satu kelompok. Mengikat diri dengan satu kelompok. Enggak. Hizbiyah itu menjijikkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi hal-hal yang kita tidak sukai dari pemimpin kita, pemerintah kita. Harusnya kita yang muhasabah. Kita yang banyak melakukan kezaliman. Bukan mereka, kita yang melakukan kezaliman. Harusnya kita muhasabah. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Itu kan janji Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Baik teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian hikmah selanjutnya,
peristiwa tentara bergajah adalah pelajaran bagi setiap yang tergoda jiwanya untuk melakukan perlawanan terhadap haramillah, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram Mekah maksudnya. Allah sendiri yang akan menjaga rumahnya walaupun waktu itu masih dikelilingi oleh orang-orang musyrik dengan kesyirikan mereka. Kemudian bagaimana lagi dengan sekarang saat rumah Allah itu telah dikelilingi oleh orang-orang mukmin yang melakukan tawaf, i'tikaf, ruku, mereka sujud di tempat tersebut. Pada saat itu Ka'bah itu masih dikelilingi dengan kesyirikan. Namun bersama dengan itu Allah berikan pertolongan kepada Ka'bah, rumah Allah. Nah, bagaimana dengan saat ini yang Ka'bah itu dijadikan tempat untuk beribadah, orang tawaf di situ, membesarkan, mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, mereka sujud di tempat tersebut. Maka tentunya Ka'bah lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum jangan khawatir. Makkah Al-Mukarramah saat ini yang di dalamnya terdapat Ka'bah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikuasai oleh orang-orang kufar. Nabi SAW pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Nabi nafikan tidak ada lagi hijrah. Maksudnya hijrah di sini, hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak ada lagi sampai hari kiamat. Artinya apa? Kata para ulama, dari hadis ini menunjukkan kepada kita Mekah, Ka'bah yang merupakan rumah Allah akan senantiasa berada di tangan kaum muslimin, tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang kufar. Karena kata Nabi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Antum paham? Artinya kalau orang-orang kufar menguasai Ka'bah berarti ada hijrah. Kan begitu? Kan harus keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah. Padahal Nabi katakan apa? Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ini menunjukkan kata para ulama, Mekah itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini kehebatan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, adapun Ka'bah maka Allah telah memuliakan, mengagungkan serta menjadikannya sebagai tempat yang haram, yang suci. Dengan demikian Allah tidak memberikan kesempatan kepada seorang untuk merendahkannya, baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Tidak akan ada satupun yang bisa merendahkan Ka'bah sebelum Islam maupun setelah Islam. Sebelum Islam buktinya pasukan Abraha yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasa kehinaan yang Allah berikan kepada Abraha. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Abraha itu tidak langsung dibinasakan oleh Allah ketika itu, tidak. Allah tidak langsung binasakan. Masih pulang ke Yaman Abraha itu. Tapi kata para ulama, Allah berikan satu penyakit kepada Abraha. Yang penyakit itu menghancurkan anggota tubuhnya. Itu jarinya itu kata para ulama satu persatu terpotong, jatuh dari tubuhnya. Jari ini satu persatu hilang, jatuh, sampai dia mati. Jadi Allah siksa dulu di dunia sebelum Allah siksa di akhirat. Beda kan kalau langsung dibinasakan toh, langsung mati. Tapi ini Allah kasih kehidupan dulu, tapi Allah siksa. Allah kasih penyakit yang luar biasa sampai habis tubuhnya itu. Satu persatu jari keluar, satu persatu tangannya putus, kakinya, telinganya satu persatu jatuh sampai mati. Allah siksa dulu sebelum Allah wafat, matikan dia, sebelum Allah siksa dalam kehidupan akhirat. Dan tatkala tentara bergajah bermaksud jahat terhadap Baitullah, maka Allah mengadabnya dengan siksaan yang sudah masyhur, yang sudah kita kenal tadi. Maka seorang muslim jangan pernah melakukan kemaksiatan di tanah haram. Makanya tanah haram ini tanah yang apa ya, yang kalau kita melakukan ketaatan maka pahala-pahala dilipat gandakan. Sebaliknya kalau kita melakukan dosa maka ya ganjaran dari dosa yang kita lakukan itu
dari perbuatan yang kita lakukan berupa dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati kalau antum melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, antum harus memuliakan Ka'bah. Antum harus memuliakan Mekah dan Madinah. Jangan antum melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Antum bawa kebiasaan antum dari Gorontalo, antum bawa di sana. Apa itu? Bid'ah antum bawa dari sini, antum bawa ke sana, antum lakukan di sana. Hati-hati antum. Banyak seperti itu kita dapati jamaah haji. Kebiasaan mereka melakukan ritual bid'ah, mereka bawa sampai ke tanah haram. Iya, itu salah satunya. Yang ketujuh, kita percepat ya. Pada peristiwa pasukan bergajah dapat memberikan kemantapan iman bagi setiap mukmin yang berjuang untuk melawan makar musuh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah dia Allah akan menjaga dan menyelamatkan orang yang berjuang untuk agamanya. Lihat, dia Allah, kata penulis hafizahullah taala, dia Allah akan menjaga dan menyelamatkan orang yang berjuang untuk agamanya. Antum jangan khawatir, agama ini pasti ditolong oleh Allah. Ya, kalau antum ingin berlepas diri dari dakwah ini, Allah tidak rugi. Allah akan datangkan satu kaum yang ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mayartadda min ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Man yartadda minkum, siapa yang kufur, yang meninggalkan agama ini, kata Allah, minkum, di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan satu kaum. Kalau kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau berjuang untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi, Allah tidak rugi. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ini, Allah datangkan satu kaum, Allah ganti dengan satu kaum. Yang kaum ini kata Allah yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat mereka? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka senantiasa lemah lembut dengan orang-orang yang beriman. Ini sifat mereka, satu kaum yang Allah akan datangkan nanti untuk menjaga dan membela agama Allah. Sifat mereka apa? Azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan orang-orang yang beriman, berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, berkasih sayang dengan orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang mereka itu, orang-orang beriman kepada orang beriman yang lainnya, seperti orang tua kepada anaknya. Itu sifat mereka. Sekarang ini kita dapati penampilan sama, berjenggot, tapi kalau ketemu la kalam wala salam, muka huto-huto. Kita dapati sebagian orang seperti itu. Dia nisbatkan dirinya kepada sunnah Nabi, tapi ketemu dengan ahlu sunnah, sesama ahlu sunnah, tidak mau kasih salam, tidak mau senyum. Hati-hati, jangan sampai tidak masuk pada sifat ini yang Allah sebutkan, adillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut dengan saudara mereka. Kalau ada kesalahan, ada dosanya, dinasihati, kan begitu. Sama halnya dengan kelompok-kelompok dalam Islam. Kita tahdzir mereka, kita ingatkan kesalahan mereka, bukan karena kita hasad, dengki, benci kepada mereka, tapi ini sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, supaya mereka kembali kepada akidah yang benar, ke jalan yang benar. Itu tujuan kita. Kita mentahdzir, memberikan peringatan kepada mereka, bukan karena ada kepentingan-kepentingan dunia, la wallah, tidak, tapi kita inginkan kebaikan dari mereka, kan begitu. Itu azillatin 'alal mu'minin, seperti orang tua yang sayang kepada anaknya. Kalau anaknya melakukan kesalahan, kan ditegur. Ada orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan dibiarkan? Hah? Ada? Ada enggak? Hah? Ada? Dilihat anaknya minum khamar,
Merokok anaknya, dia bilang, oh bagus, ente bagus. Ada nggak? Anaknya ini lagi minum khamar di hadapan orang tuanya sambil merokok. Mumtaz. Ada nggak? Hah? Kalau antum dapati orang tua begitu, pukul. Jangan pukul, enggak. Enggak ada kan? Dia sayang anaknya. Ketika anaknya melakukan dosa, kesalahan, keburukan, dia pasti tegur. Jangan nak, tidak boleh begitu. Bahkan terkadang keras kan? Ditegur dengan cara keras. Oh Masya Allah, selamat datang ini pengantin baru, Masya Allah. Wajar ya, terlambat beliau, wajar. Ya namanya pengantin baru, apalagi hujan-hujan begini, Masya Allah. Biasanya beliau kan sebelum nikah kan paling depan dan paling pertama di masjid. Rajin, Masya Allah. Nah, apa ini kan awal-awal pernikahan. Ya, masih semangat beliau masih. Apa tadi yang kita? Ayat. Kita kembali ke ayat tadi. Apa sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas dengan orang-orang kafir. Itu sifat mereka, satu kaum yang Allah akan datangkan nanti kalau kalian tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum yang rugi, Allah tidak rugi. Mereka tegas dengan orang-orang kafir, tegas mereka. Yujahiduna fi sabilillah. Apa sifat mereka? Senantiasa berjihad. Berjihad dengan ilmu, senantiasa datang di majelis ilmu, belajar, menghafal Al-Quran, menghafal sunnah-sunnah Nabi, belajar bahasa Arab. Masya Allah, itu sifat mereka, itu berjihad. Kalau antum tinggalkan semua ini, antum tidak mau menghafal Quran, antum tidak menghafal hadis, antum tidak mau menghafal bahasa Arab, tidak mau belajar bahasa Arab, Allah datangkan satu kaum. Ya, antum pengurus masjid ini kalau tinggalkan sunnah, ya Allah datangkan generasi baru. Allah wafatkan semua antum yang ada di sini, Allah datangkan generasi baru. Hanya hati-hati antum. Jangan kendor, harus semangat belajar. Lagi belajar bahasa Arab ya. Ya, minimal antum kalau sudah 10-an tahun ngaji, minimal antum sudah tahu kaifa halukum, kaifal hal. Min aina anta, min aina anti, kaifa haluki, mungkin ana uhibbuki fillah. Kosakata, kalimat-kalimat yang bagus dihafal. Tapi ini teman-teman sekalian, faedah yang keberapa? Faedah yang ketujuh, bahwa dia akan menjaga dan menyelamatkan orang-orang yang berjuang untuk agamanya, membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambanya yang beriman. Karena martabat seorang mukmin lebih besar dari martabat Ka'bah. Ka'bah saja dijaga oleh Allah, apalagi orang yang beriman. Martabatnya orang beriman itu lebih besar daripada martabat Ka'bah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa suatu saat Ibnu Umar memandang Ka'bah, melihat Ka'bah. Seraya Ibnu Umar mengatakan, alangkah agungnya kehormatanmu dan alangkah agungnya keharumanmu, kesucianmu, wahai Ka'bah. Itu kata Ibnu Umar di hadapan Ka'bah. Tetapi kata Ibnu Umar, kehormatan dan harga diri seorang muslim lebih besar di sisi Allah daripada dirimu. Kalau saja kehormatan seorang mukmin lebih mulia, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah akan lebih menjaga dan membelanya. Karena dialah yang berfirman, alam yaj'al qaidahum fit tadlil. Bukankah dia yang telah menjadikan tipu daya mereka, orang-orang kufar yang ingin menghancurkan Ka'bah, sia-sia. Dia yang akan menjadikan makar mereka itu sia-sia. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, kata Allah. Kalau kalian bersabar, bertakwa, beriman,
semangat beramal, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan membahayakan makar mereka orang-orang kufar kepada kalian. Itu janji Allah. Syaratnya apa? Wa in tasbiru, bersabar. Makanya saya sampaikan tadi, bersabar itu luar biasa. Kedua apa? Wa tattaqu, bersabar tapi tingkatkan ketakwaan, keimanan. La yadurrukum kaiduhum syai'a, makarnya orang-orang Syiah, makarnya orang-orang komunis, makarnya orang-orang kafir tidak akan membahayakan kalian orang-orang beriman. Itu janji Allah. Jadi jangan takut dengan makar mereka selama kita berpegang teguh dengan agama Allah. Cuman masalahnya kita dapati kebanyakan kaum muslimin meninggalkan agama Allah, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu masalahnya. Makanya dakwah salafiyah, dakwah yang senantiasa mengembalikan kaum muslimin saat ini untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bagaimana bisa berakidah dengan akidah yang benar, untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu tujuan dakwah salafiyah, bukan untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia, untuk mendapatkan jabatan, pangkat, tidak. Wallah, itu jauh dari dakwah salafiyah. Jelas ya? Bukan untuk mencari massa supaya dikenal, enggak. Dakwah salafiyah itu murni dakwah yang mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Diterima alhamdulillah, ditolak alhamdulillah. Itu aja. Makanya mereka orang-orang yang senantiasa berani di dalam menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Karena tujuan mereka cuma satu, untuk mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau kita berdakwah untuk mencari ridho manusia, berat bagi kita untuk menyampaikan kebenaran. Sulit. Apalagi mau cari massa, sulit untuk menyampaikan kebenaran. Yang keberapa? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ke-8 ya. Kata penulis bahwa kabilah yang telah diberikan pertolongan oleh Allah pada kejadian tentara bergajah, hal yang menjadi pembeda dengan kabilah-kabilah lainnya, suku-suku lainnya, karena telah mendapatkan penjagaan dari Allah. Kemudian setelah itu diutus nabi pilihan dari kabilah tersebut, yang kemudian Nabi ini mengajak mereka masuk Islam. Dari kabilah-kabilah Arab yang ada, yang pertama kali Nabi dakwahkan adalah kabilah Quraisy. Maka pelajaran hikmahnya apa teman-teman sekalian? Kata beliau penulis hafizahullah ta'ala, maka semestinya seorang da'i memulai dakwahnya, jika di rumah maka sang da'i memulai dari bapaknya. Kalau di sekolah dimulai dari pimpinannya. Di kampus pula seperti itu. Kalau dia sebagai seorang da'i kembali ke rumah, ke keluarganya, maka orang yang diprioritaskan dakwahnya siapa? Bapaknya, ibunya, kakak adiknya, istrinya. Itu orang-orang yang harus diprioritaskan dalam dakwanya. Seperti Nabi SAW, kabilah Arab kan banyak, tapi yang Nabi prioritaskan yang pertama siapa? Quraisy dulu. Begitu juga sang da'i, ya, yang antum harus prioritaskan kalau dalam keluarga, bapakmu, ibumu. Kalau mereka masih jauh dari sunnah, mereka yang kita kenalkan dakwah ini. Saudara-saudara kita, paman kita, tante kita, adik kita, kakak kita, istri kita. Jangan dulu orang lain, jangan dulu keluar. Ini keluarga terdekatmu dulu. Begitu juga kalau antum di sekolah, ya, di kampus-kampus antum, maka siapa yang diberikan dakwah terlebih dahulu? Pimpinan, ya, pimpinan. Dakwahi mereka, petinggi-petingginya didakwahi. Antum masuk di satu kampung, ya, kepala sukunya dulu, kepala desanya dulu antum pegang. Antum dakwahi mereka, berikan perhatian kepada mereka. Antum kasih hadiah,
supaya mereka kalau sudah terima dakwah gampang, yang bawahan itu gampang. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdakwah, petinggi-petinggi Quraisy dulu yang didakwahi oleh Nabi. Antum tahu kisah turunnya Abasa wa Tawalla kan? Anja'ahul a'ma, seorang yang buta. Abdullah ibn Umi Maktum datang kepada Nabi SAW, dan Nabi Abasa wa Tawalla, bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Umi Maktum. Kenapa Nabi berpaling? Bukan Nabi tidak mau mendakwahi orang buta ini, enggak. Tapi Nabi sedang mendakwahi petinggi-petinggi Quraisy. Kalau mereka masuk Islam, luar biasa kan? Maka pengikut-pengikutnya sudah masuk Islam. Tapi itu pun ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla, turun ayat yang antum sudah tahu. Maka ini penting jamaah sekalian. Seorang dai itu memulai ketika dalam keluarganya dari bapaknya. Kalau di sekolah, kampus, pimpinannya, setelah itu teman-temannya, di kampung juga begitu, dimulai dari kepala sukunya, begitu seterusnya, ya. Tokoh dan yang memiliki jabatan pentingnya diberikan haknya, dan antara haknya adalah memulai dari mereka, karena mereka memiliki peranan besar dalam mempengaruhi yang lainnya. Jelas ya? Kemudian yang ke-9, nah, ke-8. Nah, sudah. Oh, tadi ke-7. Oh ya, ke-8. Itu PDF-nya ya? Itu PDF-nya. Ada PDF-nya. Oh, insyaallah. Kalau begitu saya pakai PDF-nya saja. Yang ke-8, tadi ke berapa? Oh. Yang ke-8, penjagaan Allah terhadap Ka'bah menunjukkan posisi. Antum kalau bisa bagi PDF-nya ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa melihat apa yang kita baca. Ada ya? Halaman berapa di situ? Oh, tidak sama ya? Baik. Oh iya, ini kan cetakan Darussunnah. Itu cetakan apa? Ada cetakannya. Pokoknya gratis. Gak usah lihat cetakan, yang penting gratis. Cetakan itu penting, ya, lihat cetakan apa. Yang ke-8, penjagaan Allah. Ini ke-9 saja ya. Penjagaan Allah terhadap Ka'bah menunjuk. Ini sudah tadi. Oh ya, belum ya. Penjagaan Allah terhadap Ka'bah menunjukkan posisi dan keistimewaan khusus dan menambah keyakinan bagi yang selama ini memendam kecintaan dan penghormatan terhadap Ka'bah. Jadi Ka'bah punya keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki cinta, rindu dengan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya sehingga orang-orang yang ingin datang ke Mekah, ingin menunaikan ibadah haji, umrah, itu bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, tidak ada gangguan. Sampai saat ini teman-teman sekalian, antum ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah saat ini di rumah Allah, antum akan laksanakan dengan penuh ketenangan, sebab Allah sudah jaga tempat ini. Antum jangan khawatir teman-teman sekalian. Kalau antum berada di Mekah, antum jangan khawatir, insya Allah antum aman. Antum keluar dari penginapan antum, mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, antum jalan kaki, aman. Tidak perlu khawatir jalan di Mekah itu, aman. Itu sudah janji Allah. Allah jadikan tanah Mekah itu adalah tanah yang dijaga, tanah yang aman. Orang yang masuk ke dalamnya itu merasa aman. Ya, berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Kalau di negeri kita kan, antum mungkin di jalan jam 1 malam saja antum sudah habis, melayang nyawa antum. Pakai motor saja jam 1 malam kan banyak begal-begal kan saat ini. Di Mekah nggak ada begal-begal. Ya, nggak ada itu begal-begal di Mekah. Suka dipancung mereka. Tape. Yang ke-10,
Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, Allah Azza wa Jalla melindungi Ka'bah dari gajah itu, walaupun nantinya pada akhir zaman sebelum kiamat akan ada orang dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ini terjadi di hari ini namanya kiamatul kubra, kiamat besar ini. Ini sudah kiamat besar ini. Akan ada seorang dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya. Dengan membongkar batu-batunya satu persatu hingga rata dengan tanah. Dan ucapan Syekh Utsaimin ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yukharribul Ka'bah dzus siwaqaitaini minal Habasyah. Yukharribul Ka'bah dzus siwaqaitaini minal Habasyah. Ka'bah itu di akhir nanti di peristiwa kiamat kubra nanti itu akan dihancurkan oleh seorang yang memiliki dua paha yang kecil dari Habasyah. Dia akan ratakan Ka'bah nanti di hari kiamat nanti. Itu sebelum terjadi peristiwa kiamat besar. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena di sini. Adapun pada akhir zaman, maka tatkala pemilik Ka'bah yang tinggal di sekitarnya mulai menghinakan dan menyepelekan kehormatan Ka'bah. Ini sebabnya di akhir zaman nanti ketika Ka'bah dihancurkan, diratakan sampai ke rata dengan tanahnya, maka tatkala itu pemilik Ka'bah dan yang tinggal di sekitarnya mulai menghinakan dan menyepelekan kehormatan Ka'bah dengan melakukan kemaksiatan secara zalim, maka pada saat itulah Allah akan memunculkan orang yang menguasai mereka hingga menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Kenapa bisa dihancurkan Ka'bah ketika itu di akhir zaman? Karena orang-orang sudah menyepelekan Ka'bah, sudah banyak melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Kita tahu bersama, orang-orang yang mendapati akhir zaman itu seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia, orang yang mendapati hari kiamat, seburuk-buruk manusia. Karena pada saat itu tidak lagi disebut Allah. Satu masa yang tidak disebut lagi nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah datangkan orang ini untuk menghancurkan Ka'bah disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi penduduk Mekah pada khususnya untuk menghindari dosa, maksiat dan kemusyrikan agar kehormatan Ka'bah tidak terinjak-injak yang menyebabkan mereka itu terhinakan. Ini juga untuk kita semua teman-teman sekalian. Tidak juga untuk penduduk Mekah, untuk kita semua, untuk kaum muslimin, bahwa penting bagi kita untuk menjaga keimanan, ketakwaan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Sekali lagi kata para ulama kita, adz-dzunubu hiya allati adzallatil muslimin. Dosa-dosa itu yang menyebabkan kaum muslimin dihinakan, dikuasai oleh orang-orang kufar, ya. Itu yang menyebabkan kaum muslimin dihinakan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhra binti Kilab, dengan seorang yang punya nasab Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah sama Aminah ini kan suami istri, orang tua Nabi kita Muhammad SAW, keduanya memiliki nasab yang mulia. Dan nasab Aminah, ibunda Nabi SAW, itu bertemu dengan nasabnya Abdullah suaminya pada kakek yang bernama Kilab. Jadi mereka dari keturunan yang terhormat, keturunan yang mulia. Kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan
bagaimana kelahiran beliau, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, serta hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Yang ini merupakan keyatiman yang sempurna yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum kita dapati ada orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan yatim, maka ketahuilah keyatiman yang sempurna adalah keyatiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut keyatiman yang sempurna? Nanti insyaallah kita akan sebutkan dengan hikmah-hikmahnya pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana mau bertanya di luar tema. Ustaz, anak-anak bayi menangis di tengah malam, apakah itu gangguan dari jin? Apa harus ruqyah? Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Nabi SAW pernah masuk di salah satu rumah, dan Nabi SAW mendapati tangisan bayi yang menangis luar biasa. Maka Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada ibunya. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mendapati dari bayi kita yang menangis luar biasa, apalagi di malam hari, ya? Nabi katakan, bacakan doa, u'iduka, kalau laki-laki, u'iduki bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Bacakan doa ini. Dan ini termasuk doa ruqyah. Aku minta perlindungan dari Allah untukmu. Kalau laki-laki u'iduka, kalau perempuan u'iduki. Jadi kalau anak laki-laki u'iduka bi kalimatillahi tamma. Aku minta perlindungan kepada Allah untukmu wahai anakku dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lamma. Ini dari gangguan syaitan, dari ain, penyakit ain yang bisa membinasakan. Karena penyakit ain itu bisa membinasakan. Makanya Nabi katakan innal aina haq. Penyakit ain itu sesuatu yang hak, yang menimpa anak kita bisa. Makanya bacakan, dan itu anak praktekkan kepada anak-anak setiap harinya sampai sekarang. Anak-anak yang ketiga itu sampai sekarang setiap harinya, pagi sore hari saya bacakan doa ini, u'idzuki bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Antum harus tahu zikir-zikir yang disyariatkan untuk dibaca, salah satunya apa? Ayat kursi. Ayat kursi itu kan penjagaan untuk kita. Kalau kita baca di pagi hari, kita mendapatkan perlindungan sampai sore hari. Kalau kita baca zikir ini, ayat kursi ini, setelah kita melaksanakan sholat di sore hari, setelah sholat asar, maka kita akan mendapatkan penjagaan sampai apa? Sampai pagi hari. Dan antum tahu, ayat kursi itu sebuah syariat yang disunnahkan untuk dibaca baik setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi dianjurkan sebelum kita beranjak dari sholat kita, setelah kita salam, zikir yang kita pahami, yang kita kenal, setelah itu baca ayat kursi. Isanya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dianjurkan. Nah, kalau kita rutinkan baca ayat kursi di sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga, kata Nabi, kecuali kematian. Kalau dia rutinkan setiap sholat 5 waktu, dia baca ayat kursi. Ada juga yang disyariatkan untuk dibaca di pagi hari atau di sore hari. Ada juga yang dibaca sebelum tidur, sebagaimana dalil tentang kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi memberikan tugas kepadanya untuk menjaga zakat kaum muslimin, zakat fitrah kan, maka tiba-tiba di malam hari datang sosok yang mencuri makanan kaum muslimin ketika itu. Maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Saya akan bawa engkau di hadapan Nabi SAW. Maka dia
memelas di hadapan Abu Hurairah. Dia katakan, anak ini orang yang sudah punya keluarga, anak lapar butuh makanan. Akhirnya Abu Hurairah hibah, kasihan betul juga ya, lepas jo dia, lepas. Sampai di Nabi SAW di pagi hari, kata Nabi dia akan balik, tunggu saja dia balik di malam hari. Hari kedua sama dia balik, hari ketiga sama dia balik. Ditangkap oleh Abu Hurairah, aku akan bawa engkau di hadapan Nabi. Maka orang ini mengajarkan apa? Ayat kursi. Maukah aku ajarkan satu ayat di dalam Al-Quran yang ketika engkau baca sebelum tidurmu, engkau akan mendapatkan pujanggaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Allahu la ilaha illa hayyul, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Begitu juga kisah Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Sama kisahnya seperti Abu Hurairah. Cuman kalau Ubay bin Ka'ab, dia punya rak rumah, raknya itu berisi kurma. Maka setiap malamnya kurma-kurma yang ada di raknya ini setiap malam berkurang. Selalu setiap malam berkurang. Maka Ubay bin Ka'ab kan heran, kok bisa ya tiap malam ini kurma berkurang? Pasti ada yang ambil. Maka satu malam dia berjaga-jaga, tiba-tiba iya, ada sosok yang datang kepada Ubay bin Ka'ab. Sosok ini ya datang di hadapan Ubay bin Ka'ab. Lalu lantas Ubay bin Ka'ab kan heran, dia sosok manusia, dia dia anak muda, tapi kata Ubay bin Ka'ab ketika aku melihatnya, aku bertanya, a anta jinniyun atau insyun? Ente ini jin atau orang atau manusia? Kata sosok ini, aku adalah jin. Saking baringnya Ubay bin Ka'ab, ditangkap tangannya. Ketika ditangkap tangannya, dilihat ternyata tangannya itu tangan anjing berbulu anjing. Ditangkap sama Ubay bin Ka'ab. Lantas Ubay bin Ka'ab bertanya, kenapa antum datang ke sini? Kenapa ambil kurma saya? Apa kata jin ini? Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau itu adalah orang tuhibbus sadaqah, orang yang suka bersedekah dengan kurma. Maka aku ingin mendapatkan bagian dari kurmamu itu. Karena Ubay bin Ka'ab dikenal dengan orang yang suka bersedekah makanan, makanya didatangi jin. Kalau antum yang suka bersedekah makanan, siap-siap didatangi jin. Iya, jin itu kan bisa datang dalam bentuk wujud manusia atau dalam bentuk wujud hewan. Datang dia. Iya, entah dia dengan wujud hewan, anjing, ya, atau wujud manusia. Ya, seperti kisah Khalid bin Walid ketika dia membunuh Uzzah. Kan ada berhala yang bernama Uzzah yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Ketika didatangi satu tempat di luar Mekah, ternyata Uzzah itu 3 pohon yang disembah. Khalid bin Walid tebas 3 pohon. Balik lagi kepada Nabi. Nabi katakan, engkau belum membunuh Uzzah. Khalid bin Walid kan balik lagi. Khalid bin Walid, ketika dia balik ke tempat tersebut, orang-orang mengatakan, wahai Uzzah, wahai Uzzah. Jadi datang Khalid bin Walid. Ternyata Uzzah itu dilihat di satu tempat yang tinggi, di bukit yang tinggi. Di situ Uzzah. Ketika Khalid naik ke bukit tinggi tersebut, ternyata Uzzah itu didapati seorang wanita yang memiliki rambut yang sangat panjang, kakinya sangat menakutkan. Dalam keadaan merayap, wanita ini, itulah Uzzah, dibunuh sama Khalid bin Walid, ditebas sama Khalid bin Walid. Jin, dia bisa berwujud manusia. Hanya antum kalau dapati ada sosok yang bercadar di malam hari, jangan pede antum. Ini akhwat butuh pertolongan ini. Silakan tolong. Nanti kakinya 8, 9. Apa yang membuat antum datang ke sini? Ternyata dia suka sedekah. Ubay bin Ka'ab. Ditangkap sama Ubay bin Ka'ab. Lantas Ubay bin Ka'ab mengatakan, apa yang bisa kita baca agar kita selamat dari kalian, dari gangguan kalian?
Maka jin ini mengajarkan ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat agung. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu diajarkan oleh jin. Dan Nabi SAW menegaskan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kalau surat yang paling agung surat Al-Fatihah. Tapi kalau ayat yang paling agung ayatul kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Kenapa disebut ayat kursi? Tapi kita kembali ke pertanyaan ini. Jadi teman-teman sekalian, ini zikir-zikir yang harus kita baca di dalam rumah kita. Ya, di dalam satu riwayat yang membaca ayat kursi di rumahnya, maka syaitan itu akan meninggalkan rumah tersebut. Jadi ayat kursi itu dibaca, bukan digantung. Kalau digantung tidak ada manfaatnya. Antum gantung di ruang tamu, dia ikut dapur. Kan begitu. Dibaca. Ayat kursi itu dibaca dalam rumah, bukan digantung. Kalau dibaca setan lari. Hanya di kamar itu baca ayat kursi, supaya anak-anak kita tidak diganggu oleh jin, syaitan. Ya, begitu. Dia ada dia, jangan takut. Jin itu jangan ingkari, dia ada. Dia mengganggu manusia. Seperti datang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah saja dia didatangi. Ubay bin Ka'ab didatangi. Apalagi antum. Siap-siap antum didatangi. Tapi jangan takut. Kalau didatangi tangkap, ajak dialog, dia diskusi. Sama Ubay bin Ka'ab diajak diskusi dulu. Ya, kalau antum ada yang bunyi-bunyi di luar rumah, antum jalan tiba-tiba ada bunyi atau ada pohon yang tiba-tiba langsung bergerak gitu, jangan lari antum, bilang ta'al sini diskusi kita, tafadhal ijlis kaifa haluk min aina anta. jangan lari antum. Kalau antum lari dikejar antum. Jin itu kan takut manusia kan? Takut manusia dia. Jangan takut. Walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Allah yang telah muliakan manusia. Cuman kemuliaan itu harus ditopang dengan ilmu. Sesuatu yang mulia kalau tidak ditopang dengan ilmu, itu akan membawa kepada kehinaan. Kita ini mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Kami telah muliakan anak Adam. Tapi kemuliaan ini sekali lagi kalau tidak ditopang dengan ilmu, itu akan membawa kepada kehinaan. Makanya ilmu itu penting jemaah sekalian. Ya, jadi hafal ini, orang tua hafal. U'idzuki bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lamma. Hafal ini. Bacakan ayat kursi, tambah 3 kul atau surat Al-Baqarah antum baca di dalam rumah. Ya. Jangan antum beli kaligrafi ayat kursi gantung. Enggak usah. Kita enggak perlu itu. Yang dibaca itu yang perlu. Jelas ya? Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.